Hari ini Praktik Bidan Dewi Ciselia kedatangan bidan koordinator dari Puskesmas Kalidoni. Yuk kita kenalan dulu, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Bidan Saraswati. Saya bidan koordinator dari Puskesmas Kalidoni. Alhamdulillah, BPM Dewi Ciselia merupakan salah satu jejaring kami. Oke, terima kasih Bu Bidan sudah menyempatkan hadir di praktek kami dan juga mau menyapa ayang-ayang Mama Iya. Bidan di Alhamdulillah. YouTube Cisel Media. Ya. Jadi hari ini eksklusif sekali kita akan membahas tentang apa sih tugas bidan jejaring di wilayah kerja puskesmas, di setiap puskesmas pada umumnya ya Bu Bidan. Terus juga apa aja sih sasaran kerja para bidan itu dan bagaimana sih tips, trik, dan nasihat dari bidan koordinator ini untuk punya praktek bidan sendiri. Oke, Bu Bidan Saras. Bidan Saras sih sama Mama Bidan kemarin udah lama banget. Lama banget. For your Dari SMA. information, Iya. kita satu SMA, satu kuliah, satu asrama bidan, Satu profesi. satu profesi, terus pernah ngajar di satu universitas ya, Iya. satu di Swasta. Stikes Bina Pembina, Usaha. Pembina nggak? Oh. Kita ngajar. Saras pernah jadi kelas Pembina nggak? Bina Usada. Oh, Bina Usaha. Iya. Dan itu tanpa janjian. Benar. Tahu-tahu Tanpa ketemu. direncana. Sekarang ini jadi bidan koordinator. Ketemu lagi, Dan jadi alhamdulillah. sama-sama di Kalidoni. Mudah-mudahan bisa berkontribusi ya untuk ibu-ibu dan anak-anak, kesehatan ibu dan anak. Bidan Saras sebagai bidan koordinator, apa sih yang diharapkan dari para bidan jejaring? Jejaring di sini sangat berperan penting dalam berjalannya puskesmas Kalidoni. Salah satunya adalah menangkap ibu hamil, mendeteksi dini kehamilan. Jadi semuanya itu baiknya dilaporkan ke puskesmas Kalidoni, Laporannya. yang lain juga. Iya. Dan itu sangat membantu karena nggak semua ibu hamil itu berkunjung ke puskesmas Mau- Kalidoni. mau Benar. periksa. Jadi disarankan juga kepada ibu hamil agar mau memeriksa kehamilannya minimal 6 kali selama kehamilannya. Iya benar. Selain itu juga kita kan di sini memberikan edukasi ya, bidangnya melakukan screening. Nah itu yang paling penting Iya, ya. dan itu kita perlu kerjasama sama bidan jejaring. Jejaring. Iya, dan diharapkan kita kerjasamanya insya Allah baik ya. Oh, bidannya. alhamdulillah. Oke. Kalau praktek bidan kita sendiri sangat merasakan bidan Saras support dari puskesmas Kalidoni, baik dari narasumber ya kayak hari ini kita ada kelas ibu hamil, ada dokter yang datang, ada teman-teman nakes yang lain, ataupun obat-obatan. Kita sering dikasih tablet tambah darah, apa-apa yang Pemeriksaan triple ya, triple bidan ya? eliminasi juga, terus pernah ada juga biskuit ibu hamil ya buat yang kekurangan energi kronik. Terus Sekarang nggak lagi, sudah alhamdulillah, tapi ada ibu kader itu memberikan PMT dengan data ibu hamil dengan cake. dengan Iya. tapi udah nggak ada sih kita kejadian Sini nggak ada ya, Kita alhamdulillah. udah gemuk-gemuk Iya, semua. gemoy. Oke, itu mungkin buat teman-teman bidan yang sedang praktek juga itu harus koordinasi aktif ya. Iya, Bidannya baiknya melaporkan dengan dan melakukan Bikor, ya. MOU di MOU bidang dulu tempat dia wilayah kerja dia. Di sini kan Kalidoni wilayah kerjanya puskesmas Kalidoni, baiknya melaporkan. Insya Allah kalau ada apa-apanya kita ada perlindungan. Nah Iya. itu, jadi laporan tiap bulan wajib, deadline Benar. sebelum baiknya tanggal 25 sebelum tanggal Iya, 5. benar. Nah, terus juga kita komunikasi dengan para bidan-bidan di puskesmas ataupun teman-teman di puskesmas dan pimpinan puskesmasnya juga aktif. Benar gitu Bu Bidan ya. Salah Jadi- satu lagi, Heeh. bidannya itu harus aktif dalam organisasi IBI. Oh, Iya, benar harus sekali. gitu. Saya berharap nih Bu Bikor jadi ketua IBI Oh, nih iya. selanjutnya. Saya bakal jadi tim sukses banget Bu Bidan Saras. Setuju Ya, nggak? insya Allah. Komen ya, setuju nggak kalau Bidan Insya Saras Allah. jadi ketua IBI Ranting Kalidoni? Aduh. Udah mumpuni banget karena sudah pegang wilayah. Kemudian orangnya juga humble, pinter, Oh. kredibel lah pokoknya. Aku
padamu. Terharu. Itu tadi untuk teman-teman di wilayah Jejaring. Kalau untuk ibu hamilnya sendiri pesannya gimana Bu dan Itu tadi ya, kalau ibu hamil itu jangan pernah malu untuk memeriksa kehamilannya. Terus kita di sini banyak ibu hamil ini merasa tuh aku nih nggak apa-apa nih, sehat-sehat aja, nggak ada keluhan. Iya, selama ini saya periksa ke SPOG nggak apa-apa kok. Nah, tapi yang perlu kita ketahui itu nggak semua pelayanan itu didapatkan di dokter kandungan. Salah satunya itu pemeriksaan triple eliminasi. Pasti disarankan sama dokternya, cek dulu. Yang kita sayangkan itu kenapa ceknya harus pada kehamilan trimester ketiga. Nah itu kita sayangkan, padahal kan di Puskesmas Kalidoni atau di bidan-bidan itu bisa mendeteksi lebih awal kelainan setelah tahu hamil harus periksa triple eliminasi. Iya, karena gimana mau penanganannya kalau sudah mau Bener, deket mepet-mepet, lahiran. tiba-tiba KBSAG-nya positif. Aku pernah dapat kan, aku pernah lapor itu. Udah repotannya kan. Iya, repot banget karena ya tujuan kita kan untuk keselamatan ibu dan bayi. Iya. Ya bukan kita diskriminasi periksa objek, enggak. Maksudnya boleh periksa di objek, tapi jangan lupa itu berkunjung ke puskesmas ataupun praktek bidan. Praktek bidan juga sudah hebat loh, kita udah kerjasama, kita sudah kasih alat, Iya. bisa mandiri, Iya, kita cek mandiri. labor mandiri di bidan juga. Keren, bidan. Itu baru triple eliminasi. Ada lagi lanjutnya TT. Iya. Jarang sekali objek Iya, menyentuh. screening itu tiba-tiba TT. baru TT-nya TT4, TT2. Iya. Jadi sekarang screening TT itu dari status imunisasi bayi malah kan Jadi kalau nggak hitungannya 2. TT2 ya. DPT 1 2 3 itu jadi kalau TT lengkap yang TT2. kedua. Terus pada waktu dia SD 3 SD. kali sampai kelas 5 kan ya. Nah, itu kalau lengkap 2 kali. Jadi TT4. Iya, catin. Catin TT5. TT5. Kalau lengkap semua berarti hamil nggak perlu Karena perlindungannya 25 tahun. Iya. Iya. Kalau dia lupa, Kalau dia lupa dianggap enggak? dianggap enggak, jadi diulang di kehamilan TT1 dan Iya, TT2 benar. ya. Selanjut TT3 di tahun berikutnya. Iya. Nah, itu untuk ibu hamil boleh, yang mau periksa 4 dimensi, mau apa itu boleh, tapi jangan lupa standar pelayanan kehamilan, pemeriksaan kehamilannya juga dipenuhi yang di buku KIA itu. Iya, benar. Nah, buku KIA itu jarang juga dikasih sama yang USG doang gitu, cuman USG doang. Jadi selain Buku USG, hanya kasih buku kecil tanpa Iya, ada sama informasi. perintah. Kalau Iya, saya kan banyak iya. informasi kami. tuh ya buat ibu-ibu hamil boleh USG berapa dimensi aja boleh, tapi buku KIA-nya yang warna pink itu Wajib jangan. ada. Nah, terakhir nih Bu Bidan Koordinator, buat adik-adik yang masih sekolah bidan, adik-adik bidan yang baru tamat, yang masih struggle banget berjuang buat dapat pekerjaan di tengah gempuran ini, banyaknya lulusan kebidanan ya, sarjana kebidanan. Pesan-pesan dong Bu Bidan Koordinator. Pesannya sih kalau buat adik-adik yang sedang atau sudah menempuh pendidikan kebidanan, nggak apa-apa kok, itu bagus, bidan itu luar biasa, banyak sekali kontribusinya untuk jadi bidan itu. Saran saya satu sih, terus mengupdate ilmu yang ada, berusaha untuk mencari pengalaman dimanapun itu. Sekarang banyak ya Bu ya bidan tapi profesinya nggak bidan lagi. Iya, banyak yang ahli profesi. Iya, sedih banget sebenarnya. Tapi sebenarnya Banyak yang underestimate dengan profesi ini ya. benar. Banyak yang sudah down ya karena Iya. banyak capek ya, gitu ya. padahal bisa kok dari nol. Bisa dari buktinya Belajar kami untuk berdua. ANC, iya benar. Kami berdua ini benar-benar merintis bersama. Wah, ini beliau ini hebat. Buktinya ini udah jadi PPM, bagus, sukses, pasiennya banyak, ada Amin. ASG, ya kerjasama dengan rumah sakit, Kerjasama. dengan SPOG banyak, jempol, bisa Yang kok, semangat. Yang penting kita meluaskan relasi, Iya, ikut benar. aturan, ikut SOP. Jangan koboy-koboyan, Nggak boleh. jadi nggak boleh. Harus SPM, izinnya lengkap-lengkap. iya, benar. Nah, jangan lupa juga yang mau buka praktek nanti harus ada rekomendasi dari puskesmas. Iya, MOU ya. MOU dulu, baru disurvei, dapat rekomendasi dan dibimbing jalan. Kita, Bu, saya ngalamin bahwa untuk mendapat rekomendasi itu nggak pernah dipersulit, ya. Nggak ada tuh yang mau minta uang, jadi jangan. Karena sampai berpikir jadi bidan ketakutan. itu mahal, mau buat ini Iya. harus keluarin duit. Iya. Enggak, insya Allah. Nah, kita enggak. saya buktinya, saya Iya. dapat rekomend puskes nggak ada itu yang
apa sih suap menyuap itu nggak ada benar. Yang penting alat lengkap Sesuai standar ya. Nanti kan dapat borannya itu. Iya, benar. Terus disurvei yang kurang-kurang dilengkapi. Iya. Kalau memang serius ya mudah, insya Allah. Yang penting jangan Diawali dengan niat yang baik, insya Allah lancar. Iya Allah. bisa berkontribusi. Jadi buat para adik-adik bidan jangan underestimate, udahlah nggak enak jadi bidan, sekolahnya mahal, gajinya kecil. Ini ibu ini ASN loh, ibu ini ASN. Alhamdulillah Bu ya. Bisa. Ini walaupun non ASN boleh belajar sama beliau. Pokoknya tetap di sharing semuanya, Bu Iya. Nikors. Terima kasih sekali lagi waktunya Iya, sudah terima berkunjung kasih. ke tempat kami ini. Sahabatku, Terima kasih Ayang Iya. bestiku. Terus pantau aku, kasih Mas kan jangan lupa follow. Iya. Oke, terima kasih Ayang Rahima waktunya. Sampai jumpa.